nggak sih apa yang lagi hits sekarang? Apa tuh Kak? Harmonisasi. Jadi secara singkat, harmonisasi adalah kemampuan untuk menyanyikan suara secara bersamaan agar dapat nyaman didengar. Aku ada beberapa tips untuk pecah suara dalam harmonisasi. Tapi sebelum itu, kalian tonton dulu ya videonya. Halo guys, mumpung harmonisasi ini lagi hits banget di kalangan kita, nah aku mau kasih beberapa tips untuk pecah suara dalam harmonisasi biar harmonisasi kita ini nyaman banget didengar oleh orang. Nah, tips yang pertama, kita harus tentuin melodi utama yang digunain dalam harmonisasi ini. Melodi utama ini harus yang jelas dan harus yang stabil karena harmonisasi ini didasarin oleh melodi utama. Nah, terus selain melodi utama, tips yang kedua itu kita harus pilih jenis suara. Pilih jenis suara ini ada berapa jenis ya? Ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu ada duet. Nah, di duet ini biasa menggunakan interval kayak terts atau sexta. Nah, kemudian yang kedua itu ada 3 suara. 3 suara ini dia menggunakan akor dasar kayak sopran, alto, dan tenor. Nah, yang ketiga ini ada 4 suara. 4 suara ini ada SATB yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Yang biasa kita dengerin di paduan suara itu loh. Nah, kemudian yang ketiga ada menggunakan akor kita itu sebagai dasar harmonisasi, yang dimana kita tuh perlu mengidentifikasi akor yang digunain itu sesuai sama melodi utama itu. Terus kita juga perlu bagi suara-suara harmonisasi itu dengan nada yang ada dalam akor itu. Jadi gitu aja tips dari aku. Guys, ada yang nanya ini di kolom komentar. Gimana sih caranya menciptakan suatu harmonisasi yang bagus? Oke, di sini aku punya beberapa tips. Yang pertama itu adalah mengatur pergerakan suara. Suara ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, paralel harmoni. Maksudnya adalah semua suaranya digerakkan secara bersamaan dalam interval yang tetap. Misalnya, suara naik atau turun secara bersama. Kemudian selanjutnya adalah contrary motion. Nah, ini tuh sebenarnya mirip-mirip aja sih dengan yang parallel harmony. Bedanya adalah untuk contrary motion ini dia bergeraknya secara berlawanan arah atau nada yang dikeluarkan berlawanan. Misalnya, nada yang naik dan nada yang turun digerakkan secara bersamaan, yaitu kan berlawanan arah ya. Kemudian jenis yang terakhir adalah oblique motion. Nah, untuk oblique motion ini dia maksudnya adalah satu suara yang tetap diam, sedangkan suara lainnya bergerak. Jadi misalnya seperti ada suara yang bergerak di satu nada saja. Kemudian ada lagi suara yang lainnya bergerak secara bersamaan dengan suara ini, tetapi suara yang ini bergeraknya dengan nada yang berganti-gantian. Jadi kayak nadanya bisa naik turun atau pokoknya nadanya berlainan deh. Kemudian tips selanjutnya adalah perhatikan keseimbangan dan timbre. Nah, ini penting nih. Pastikan harmoni yang kalian lakukan itu tidak menutupi melodi utamanya. Kenapa? Ya karena melodi utama ini menjadi dasar dari harmonisasi tersebut. Sesuaikan volume dan warna suara kalian agar dapat menciptakan harmonisasi yang enak didengar. Nah, untuk tips yang terakhir adalah latihan dan koreksi. Kalian bisa coba untuk menyanyikan atau mainkan harmoni dengan alat musik untuk memastikan kecocokan nada. Dengan begitu, kalian bisa menyesuaikan nadanya kembali jika ada suara yang bertabrakan atau terdengar tidak nyaman. Nah, setelah tips pecah suara, sekarang aku mau kasih tau kalian cara membuat harmonisasi kalian dapat dipertahanin agar tetap stabil dan enak didengar. Oke guys, kembali lagi bersama saya Michael Mando. Jadi saya di sini akan menjelaskan cara mempertahankan keseimbangan harmoni. Ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan penguasaan teknik vokal atau instrumen dengan baik. Dalam teknik bernyanyi atau bermain alat musik, dengan teknik yang baik, misalnya bernyanyi, penting untuk mengontrol nafas, suara agar tetap stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh suara-suara lain. Kemudian teknik yang kedua yaitu dengan melatih pendengaran dan insting yang tajam. Melatih kemampuan insting dan pendengaran untuk mendengar dengan cermat adalah salah satu kunci untuk menjaga keseimbangan harmoni. Dengan pendengaran yang baik, kita bisa lebih mudah menjaga agar nada yang dimainkan
atau dinyanyikan tetap pada frekuensi dan nada yang tepat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Eits, tunggu dulu. Kita kuis dulu yuk. Yuk. Kuis yang pertama dan kuis yang terakhir. Kalian lihat dulu ya video cuplikan berikut. Oke, kalau kalian tahu jawabannya, silahkan hubungin nomor di bawah ini. Halo, dengan siapa di sana? Ya, halo, dengan Michelle di sini. Apa jawabannya untuk kuis hari ini? Unisono, Kak. Benar sekali Kakak Michelle, selamat Anda mendapatkan hadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah, dipotong pajak, dipotong gaji karyawan, dipotong beban konsumsi, dipotong beban air dan listrik. Terima kasih sudah mengikuti kuis hari ini. Sekian kuis dari kami, silakan simak video selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Setelah itu, kalian juga harus tahu nih tipe-tipe harmonisasi agar kalian gak salah kalau harmonisasiin suara. Jadi breathing adalah teknik penyampuran suara dalam grup vokal agar terdengar keseimbangan dan menyatu beberapa faktor yang mempengaruhi blending. Nah, kesamaan warna suara penyanyi menyesuaikan warna vokal agar tidak ada suara yang terlalu menonjol. Yang kedua, teknik pemanafasan. Nafas yang terkontrol dan seragam membantu menghasilkan suara yang lebih jelas dalam vokal. Terus ada yang dinamakannya oblik. Oblik ini mention dalam musik vokal. Oblik mention gerakan oblik adalah teknik dalam harmoni yang dimana satu suara tetap pada satu nada. Nah, bergerak naik atau turunnya suara, teknik ini sering digunakan dalam paduan suara atau aransemen vokal untuk menjaga stabilnya harmoni yang sambil diberikan pengetahuan melodinya. Teknik-teknik ini sangat penting dalam membentuk kualitas vokal harmonis dalam paduan suara atau grup vokal. Teman-teman, saya ingin menjelaskan teknik selanjutnya yaitu unisono. Unisono adalah di mana suara vokal mengikuti melodi utama. Biasanya unisono itu menggunakan suara palsu supaya dapat menciptakan suara yang kompak. Unisono ini biasanya menggunakan melodi yang sama seperti satu suara. Seperti di sebuah grup yang dalam beberapa orang yang ingin menyajikan sebuah lagu. Tetapi orang tersebut ingin menggunakan satu suara, yaitu berkompak. Mereka bisa menggunakan suara palsu mereka untuk mengubah vokal mereka supaya vokal mereka itu menjadi sesuai sama dan kompak. Lalu tipe selanjutnya yaitu imitasi. Imitasi dapat kita sebut peniruan melodi dalam berbagai suara dengan variasinya. Biasanya ini lebih mengacu meniru gaya, melodi, atau elemen musik dari karya musik lain. Teknik ini terdengar lebih kaya dan harmonis seperti paduan suara. Gimana teman-teman? Kalian udah ngerti belum konsepnya harmonisasi? Jangan ketinggalan hitsnya harmonisasi ya. Sekian, terima kasih.